INFJ The Philosopher Nomad merupakan sebuah archetype kepribadian yang tidak hanya kompleks tapi juga paradoksal. Arti julukan philosopher menggambarkan INFJ sebagai pemikir mendalam yang selalu mencari makna di balik realitas. Mereka tidak puas hanya dengan permukaan. Mereka butuh kedalaman, pertanyaan, dan konklusi yang bernuansa. Sementara nomad bukan sekadar soal berpindah tempat secara fisik, melainkan mental, emosional, dan spiritual. INFJ adalah wanderer dalam lanskap eksistensi. Mereka berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain, dari satu konsep hidup ke konsep berikutnya, bukan karena tidak konsisten, melainkan karena mereka terus berevolusi secara batiniah. Mekanisme kognitifnya memiliki kombinasi yang tidak umum. INFJ mengandalkan introverted intuition-nya untuk melihat sesuatu sebelum itu terjadi, bukan secara supranatural, tetapi melalui jaringan hubungan sebab akibat yang sangat abstrak. Dan didukung oleh extroverted feeling-nya, membuat mereka peka terhadap dinamika emosional sosial. Tapi ini bukan empati kosong, mereka menganalisis emosi dari sudut pandang strategis. Namun di balik itu, mereka punya introverted thinking dan extroverted sensing yang lemah, menjadikan mereka lebih kuat dalam visi, tapi sering frustrasi ketika dihadapkan dengan realitas kasar atau data yang terlalu teknis. Tipe kepribadian ini merasa terlempar ke dunia. Mereka sadar bahwa hidup ini absurd, tapi alih-alih menyerah, mereka mencoba menenun makna di tengah absurditas itu. Mereka ingin dunia menjadi lebih baik, tapi jarang mempercayai dunia itu sendiri. Mereka sering merasa seperti orang asing di tengah peradaban. Ini bukan karena sikap elitis, melainkan karena kedalaman batin mereka tidak banyak ditemukan dalam relasi sosial biasa. Mereka bisa hadir secara sosial, namun jiwanya berjalan sendiri di padang luas kontemplasi. Mereka punya konflik-konflik batin utama yang sering disembunyikannya dari dunia dan bahkan dari diri mereka sendiri. Seperti misalnya, kebutuhan untuk menyelamatkan vs kebutuhan untuk menjauh. Individu ini punya dorongan mendalam untuk membantu, memahami, dan menyembuhkan orang lain. Ini lahir dari dominasi extroverted feeling yang memaksanya membaca dan merespons kebutuhan emosional orang sekitarnya. Tapi ada bagian dari diri mereka, bagian yang sangat pribadi yang muak, lelah, dan ingin memutus kontak total dari dunia. Seolah berkata, "Aku ingin menyelamatkanmu, tapi aku juga ingin menghilang." Konflik ini sering membuat INFJ tampak hadir secara sosial, tapi kosong secara emosional. Mereka merasa bersalah saat menjauh, namun hancur secara psikologis kalau terus memaksakan keterlibatannya. Konflik lainnya, ingin dimengerti sepenuhnya, tapi takut terlihat yang sebenarnya. Ia punya kedalaman emosional dan pemikiran yang sangat jarang bisa dijangkau oleh orang lain. Ia ingin ada seseorang yang bisa masuk ke wilayah terdalamnya itu. Tapi mereka juga tahu, begitu seseorang masuk, mereka akan terlihat rapuh, kompleks, bahkan kontradiktif. Konflik ini melahirkan hubungan yang penuh tarik ulur. Ia seolah berkata, "Aku ingin kau mengenalku, tapi aku juga takut kau benar-benar melihat siapa aku." INFJ memberi sinyal kedekatan, lalu tiba-tiba menutup diri. Ini bukan permainan, melainkan reaksi bawah sadar terhadap kebutuhan akan koneksi, yang bersaing dengan kebutuhan akan keamanan batin. Konflik lainnya adalah idealisme tinggi versus dunia yang penuh kekacauan. Mereka hidup dari visi, moral, dan makna. Mereka sering membayangkan dunia di mana manusia saling memahami, di mana cinta bersifat transenden, dan di mana kebenaran bisa memulihkan segalanya. Namun realitas yang mereka hadapi justru menunjukkan bahwa dunia penuh kebodohan, kekerasan emosional, manipulasi, dan absurditas. Ini menciptakan konflik batin antara aku tahu dunia ini bisa lebih baik, tapi dunia ini terlalu rusak untuk diselamatkan. Hasilnya bisa dua, INFJ jadi sinis diam-diam, atau mereka terus menyangkal kenyataan untuk mempertahankan harapan semu yang dimilikinya. Konflik internal lainnya, mereka percaya pada takdir versus kebutuhan untuk mengontrol hidup.
Sebagai pemikir intuitif, INFJ sering merasa hidup mereka digerakkan oleh kekuatan besar, entah itu Tuhan, semesta, atau pola kosmis yang tak terjelaskan. Mereka merasa ada jalur yang mereka harus tempuh. Tapi bersamaan dengan itu, INFJ juga cenderung perfeksionis, terobsesi dengan hasil, dan sangat keras terhadap diri sendiri. Mereka ingin mengontrol hidup, mengatur masa depan, dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Mereka seolah berkata, "Aku percaya semua akan berjalan sesuai takdir, tetapi aku juga tidak bisa berhenti, merencanakan, dan mengkhawatirkan semuanya." Konflik ini menggerogoti ketenangan batin mereka secara konstan. Dan dari hal ini maka lahirlah konflik lainnya, yakni rasa bersalah karena tidak cukup. Kegagalan yang dialami dalam pemenuhan standar tinggi yang dimiliki memunculkan perasaan bersalah, bahkan jijik terhadap diri sendiri. Dan itu bisa mendorongnya melakukan self-criticism. Dan itu juga bisa berpotensi berkembang jadi penyaliban batin yang sunyi. Pada intinya, INFJ selalu mencari makna. Tapi ketika dunia, agama, hubungan, atau pekerjaan gagal memberi makna seperti yang mereka harapkan, mereka bisa jatuh ke lubang nihilisme eksistensial yang tidak terlihat dari luar. Mereka bisa tertawa di depan umum, memberi nasihat bijak, tapi pulang ke rumah dengan perasaan, semua ini sia-sia. Tak ada yang benar-benar bermakna. Dan ironisnya, mereka malu mengakui kekosongan itu karena mereka terbiasa menjadi pemandu spiritual bagi orang lain. Tipe kepribadian INFJ cenderung membangun sistem etika internal yang tidak hanya berdasar agama, moral umum, atau logika semata, tetapi juga dari hasil refleksi mendalamnya sendiri. Mereka bisa menyatukan hal-hal yang kelihatannya kontradiktif, seperti kelembutan dan kekuatan, serta logika dan intuisi. Individu ini bukan hanya pemikir, tapi juga penyintesis. Mereka menciptakan narasi hidup mereka sendiri yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan moralitas masyarakat atau konvensi agama. Mereka memegang nilai filosofi synthesis of opposites. Tipe kepribadian INFJ sering melihat hidup bukan sebagai tempat singgah, melainkan sebagai perjalanan batin. Mereka bukan sekadar mencari kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi soal pencerahan personal versi mereka sendiri tentang kebijaksanaan. Mereka sering mengalami banyak fase hidup, mulai dari religius fanatik ke skeptis, atau dari idealis ekstrim ke pragmatis terarah. Tapi di balik itu semua ada poros jiwa yang tidak pernah berubah, yakni pencarian makna. Kesimpulannya, tipe kepribadian INFJ The Philosopher Nomad adalah archetype yang berisi gabungan dari intuisi yang tajam, kepekaan emosional yang kompleks, idealisme yang berani, serta perjalanan jiwa yang tak kenal lelah. Individu ini tidak cocok dengan sistem, tapi mereka juga bukan seorang pemberontak yang sembrono. Mereka mengubah dunia secara senyap, satu pikiran, satu pengaruh, satu narasi pada satu waktu. Mereka tidak butuh panggung. Mereka sudah merasa cukup jika dirinya bisa tahu bahwa ada makna di balik absurditas dunia. INFJ, The Philosopher Nomad, adalah spesies mental yang rumit. Dan justru karena kompleksitasnya itu, konflik batin mereka tidak hanya banyak, tetapi juga tumpang tindih, laten, dan nyaris tak terlihat oleh orang luar. Bahkan sering tak mereka pahami sendiri secara sadar. INFJ sangat visual dan asosiatif dalam berpikir. Satu ide bisa bercabang ke puluhan simpul yang lain, tapi mereka juga butuh kejelasan, struktur, dan kesimpulan. Pikiran mereka seperti perpustakaan tak berujung yang terus membangun sayap baru setiap kali mereka mencoba merapikan arsipnya. Konflik ini membuat mereka lelah secara mental, tapi juga merasa tidak hidup jika tidak terus berpikir. Mereka tidak lari dari kontradiksi, tapi mengkristalkan kontradiksi itu menjadi filosofi personal. Namun, justru karena itu, banyak luka batin mereka tidak pernah dilihat oleh dunia. Mereka adalah pembawa cahaya yang sering terbakar oleh apinya sendiri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya.
Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.